never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't. Marc Marquez targetkan catatan waktu tercepat di tes resmi pramusim MotoGP 2025 di Sepang. Tes pramusim MotoGP 2025 resmi dimulai hari ini, Rabu, 5 Februari 2025, di sirkuit Sepang, Malaysia. Selama 3 hari ke depan, para pembalap akan menguji performa motor mereka sebelum musim baru dimulai. Salah satu sorotan utama dalam tes ini adalah Marc Marquez, yang kini menjalani pengujian sebagai pembalap tim pabrikan Ducati Lenovo. Bersama rekan setimnya, Francesco Bagnaia, Marquez akan mencoba Desmosedici GP25 untuk pertama kalinya dalam kondisi resmi. Setelah menunjukkan performa impresif di tes Shakedown sebelumnya, Marquez kini menargetkan catatan waktu tercepat di tes pramusim Sepang. Setelah menjalani musim 2024 bersama tim satelit Gresini Racing, Marquez kini resmi menjadi bagian dari tim pabrikan Ducati. Hal ini membuka peluang besar bagi 8 kali juara dunia itu untuk kembali bersaing di puncak dengan dukungan penuh dari pabrikan Borgo Panigale. Marquez sendiri mengungkapkan rasa antusiasnya jelang tes resmi di Sepang. Tentunya saya menantikan kesempatan untuk memulai tes pramusim, terutama karena kita berada di tim pabrikan, ujar Marquez dalam konferensi pers jelang pengujian. Di tim pabrikan, ada banyak hal yang bisa diuji, dari hal kecil hingga hal besar. Kami harus bekerja dengan baik untuk menentukan setup terbaik sejak awal musim, tambahnya. Marquez menegaskan bahwa tes Sepang sangat krusial untuk menentukan arah pengembangan motor sebelum balapan pertama di. Ia juga menyebut bahwa kolaborasi dengan Bagnaia akan sangat penting. Tugas penting menanti di tes Malaysia. Kami perlu memilih arah terbaik dan mencoba bekerja sama dengan Francesco Bagnaia, serta tim untuk menemukan setup dasar yang ideal, jelas Marquez. Selama beberapa musim terakhir, Ducati selalu dominan dalam sesi pengujian pramusim, dan kali ini mereka kembali menjadi tim yang paling diperhitungkan. Marquez sendiri memiliki target ambisius dalam tes ini, menjadi pembalap tercepat dan menegaskan statusnya sebagai pesaing utama untuk gelar juara dunia. Di tes Shakedown beberapa hari lalu, Desmosedici GP25 yang dikendarai Michel Pirro telah menunjukkan kecepatan luar biasa, bahkan dikabarkan mampu mencatat 1 menit 58,508 detik waktu yang sangat kompetitif untuk ukuran pramusim. Dengan kondisi trek yang semakin bersih dan cuaca yang lebih stabil, Marquez yakin bisa memangkas catatan waktunya lebih jauh lagi. Saya ingin segera menemukan batas maksimal motor ini. Tes ini bukan hanya soal adaptasi, tapi juga memahami bagaimana Desmosedici GP25 bereaksi dalam kondisi balapan, tegasnya. Marquez juga menilai bahwa tes pramusim ini akan menjadi momen penting untuk mengukur kekuatan para rival, terutama Bagnaia. Bagnaia adalah juara dunia 2 musim terakhir, jadi dialah referensi utama kami. Tapi saya yakin, jika kami bisa bekerja dengan baik, kami bisa langsung kompetitif sejak awal musim, pungkas Marquez. Banyak pihak menilai bahwa kehadiran Marc Marquez di tim pabrikan Ducati akan menghadirkan persaingan internal yang sangat ketat. Sebagai juara dunia bertahan, Francesco Bagnaia tentu ingin mempertahankan statusnya sebagai pembalap nomor 1 Ducati. Namun, Marquez dengan segala pengalamannya bukanlah sosok yang mudah dikalahkan. Manajer tim Ducati, Davide Tardozzi, menegaskan bahwa tidak akan ada pembalap nomor 1 dan 2 di dalam tim. Kami memiliki 2 juara dunia di garasi kami. Keduanya bebas bertarung, dan kami akan mendukung siapapun yang lebih kuat di lintasan, ujar Tardozzi. Dengan latar belakang tersebut, tes pramusim di Sepang bukan hanya menjadi ajang pengujian motor, tetapi juga awal dari persaingan panas antara Marquez dan Bagnaia sepanjang musim MotoGP 2025. Dengan Desmosedici GP25 yang semakin sempurna, Marc Marquez memiliki peluang besar untuk kembali mendominasi MotoGP. Tes pramusim di Sepang akan menjadi indikasi awal sejauh mana kecepatan Marquez dibandingkan para rivalnya. Jika ia berhasil mencatat waktu tercepat di tes ini, maka para pesaing, termasuk Bagnaia,
Jorge Martin, Aprilia, dan Fabio Quartararo, Yamaha, harus mulai waspada. MotoGP 2025 baru akan dimulai, tetapi satu hal sudah pasti, Marc Marquez siap menggebrak sejak hari pertama. Michele Pirro bocorkan kekuatan baru Desmosedici GP25 Marc Marquez, bakal jadi kejutan, sangat tangguh. Tes shakedown di sirkuit Sepang telah usai, dan salah satu fakta menarik yang terungkap adalah bagaimana Marc Marquez memilih pendekatan berbeda dalam menggunakan Desmosedici GP25. Test rider Ducati, Michele Pirro, membocorkan bahwa motor yang akan digunakan Marquez di MotoGP 2025 tidak mengalami banyak perubahan signifikan. Michele Pirro sendiri tampil mengesankan dalam tes tersebut, dengan mengendarai motor Marc Marquez. Pirro mampu mencatatkan waktu 1 menit 58,508 detik, yang menunjukkan betapa cepatnya motor baru Desmosedici GP25. Pirro yang menjalani beberapa pengujian dengan berbagai versi Desmosedici GP25 mengungkapkan bahwa motor yang akan dikendarai Marquez tetap mempertahankan karakter aslinya, sesuai permintaan sang pembalap. Menurut Pirro, Marc Marquez sejak awal sudah menyatakan bahwa dirinya tidak ingin banyak perubahan pada Desmosedici GP25 sebelum tes resmi. Alasannya, Marquez lebih suka mengandalkan skill balapnya ketimbang bergantung pada teknologi motor. Marc meminta agar motornya tidak terlalu banyak diubah dari versi standar Ducati GP25. Dia ingin memahami motor dalam kondisi original dan memaksimalkan gaya balapnya sendiri. Itu sangat mencerminkan karakter Marc yang selalu ingin menantang batas dirinya, ungkap Pirro. Sebagai pembalap dengan 8 gelar juara dunia, Marquez dikenal sebagai rider yang agresif dan memiliki kontrol motor luar biasa. Keputusannya untuk tetap menggunakan Desmosedici GP25 tanpa banyak modifikasi menunjukkan kepercayaan dirinya dalam menguasai motor baru tanpa harus bergantung pada perubahan teknis yang berlebihan. Saya lebih suka memahami motor seperti apa adanya, baru setelah itu mencari cara untuk beradaptasi dengan gaya balap saya sendiri, ujar Marquez dalam wawancara usai tes shakedown. Sebagai test rider utama Ducati, Michele Pirro telah menguji berbagai versi Desmosedici GP25, termasuk yang akan digunakan oleh Marquez dan Francesco Bagnaia. Pirro menyebut bahwa GP25 mengalami beberapa peningkatan dibandingkan versi sebelumnya, tetapi motor yang akan dikendarai Marquez memiliki pendekatan yang lebih murni. Motor ini sangat tangguh, lebih stabil, dan memiliki keseimbangan yang lebih baik dibandingkan GP24. Dengan gaya balap Marc yang agresif, saya yakin ini bakal jadi kejutan besar. Catatan waktunya di tes shakedown sudah sangat cepat, dan itu baru permulaan, kata Pirro. Beberapa aspek penting dari pengembangan Desmosedici GP25 yang dibocorkan oleh Pirro meliputi 1. Aerodinamika lebih canggih. Ducati terus mengembangkan desain fairing dan sayap aerodinamika untuk meningkatkan downforce dan stabilitas di kecepatan tinggi. Efeknya, motor lebih mudah dikendalikan di tikungan cepat tanpa mengorbankan akselerasi di lintasan lurus. 2. Peningkatan sistem elektronik. Ducati melakukan penyempurnaan pada sistem kontrol traksi dan manajemen tenaga agar lebih responsif terhadap gaya balap pembalap. Ini memungkinkan Marquez untuk lebih agresif saat keluar dari tikungan tanpa kehilangan grip. 3. Manajemen ban yang lebih baik. Salah satu tantangan utama Ducati musim lalu adalah degradasi ban belakang yang cepat. GP25 dikembangkan dengan fokus untuk memperpanjang umur ban, memungkinkan pembalap menjaga performa maksimal hingga akhir balapan. 4. Sasis lebih fleksibel. Ducati memberikan sentuhan baru pada sasis GP25 agar lebih fleksibel dan memberikan feedback yang lebih baik kepada pembalap. Hal ini membantu Marquez untuk lebih percaya diri dalam menyalip dan mengatur ritme balapan. Pirro menambahkan bahwa keputusan Marquez untuk mempertahankan motor dalam versi standar bisa menjadi keuntungan besar bagi Ducati.
Jika Marquez sudah cepat dengan motor yang masih dalam kondisi standar, bayangkan apa yang bisa dia lakukan setelah benar-benar memahami motornya, katanya. Kecepatan motor Marc Marquez di tes Shakedown Sepang langsung menjadi perhatian besar. Catatan waktu 1 menit 58,508 detik yang ditorehkannya menunjukkan bahwa ia tidak main-main dalam persiapannya untuk musim 2025. Ini tentu menjadi sinyal bahaya bagi Francesco Bagnaia, sang juara bertahan MotoGP. Bagnaia, yang sudah terbiasa dengan motor pabrikan Ducati, kini harus menghadapi ancaman besar dari rekan setim barunya yang sudah menunjukkan kecepatan luar biasa sejak awal. Marquez sendiri tidak menutupi ambisinya untuk menantang Bagnaia sejak awal musim. Saya datang ke Ducati untuk menang. Saya tahu Pecco sangat kuat, tapi saya juga ingin bertarung untuk menjadi yang terbaik, tegasnya. Dengan Desmosedici GP25 yang tetap dalam kondisi standar, Marc Marquez sudah mampu tampil sangat cepat di tes Shakedown. Ini menunjukkan bahwa Ducati telah menciptakan motor yang sangat kompetitif, dan dengan bakat serta pengalaman Marquez, peluangnya untuk kembali ke puncak MotoGP semakin besar. Michele Pirro pun yakin bahwa GP25 yang digunakan Marquez akan menjadi ancaman serius bagi semua pembalap di grid MotoGP 2025. Motor ini sudah cepat dalam kondisi standar, dan Marquez adalah pembalap yang tahu cara mengekstrak potensi maksimal dari sebuah motor. Saya rasa ini akan menjadi kombinasi yang sangat berbahaya bagi rival-rivalnya, pungkas Pirro. MotoGP 2025 baru akan dimulai, tetapi satu hal sudah jelas. Marc Marquez dan Ducati siap mengguncang kejuaraan dengan kejutan besar. Marc Marquez ogah terima kontrak besar dari Monster Energy, pilih fokus pada Ducati. Marc Marquez kembali membuat keputusan mengejutkan di dunia MotoGP. Meski mendapat tawaran kontrak besar dari Monster Energy, juara dunia 8 kali itu dikabarkan menolak kesepakatan tersebut. Keputusan ini semakin menegaskan bahwa Marquez lebih memilih fokus pada karirnya bersama tim pabrikan Ducati Lenovo ketimbang keuntungan finansial dari sponsor pribadi. Sejak bergabung dengan Ducati untuk MotoGP 2025, nama Marc Marquez semakin menjadi sorotan. Sebagai salah satu pembalap paling populer dan memiliki daya tarik komersial yang tinggi, banyak sponsor besar tertarik untuk bekerja sama dengannya, termasuk Monster Energy. Monster Energy sendiri merupakan sponsor utama Ducati Lenovo, yang sekaligus menjadi salah satu rival utama Red Bull dalam industri minuman energi. Sebagai informasi, sepanjang karirnya di MotoGP, Marquez telah lama menjadi ikon Red Bull, yang selalu menjadi sponsor pribadinya sejak awal karirnya di kelas Premier. Namun, dengan kepindahannya ke Ducati yang disponsori oleh Monster Energy, banyak yang berspekulasi bahwa Marquez akan bergabung dengan Monster sebagai sponsor pribadi. Namun, laporan terbaru menyebutkan bahwa Marquez justru menolak tawaran kontrak besar dari Monster Energy. Menurut sumber dalam tim Ducati, Monster Energy menawarkan kesepakatan yang sangat menggiurkan untuk menjadikan Marquez sebagai brand ambassador mereka. Kontrak tersebut diperkirakan bernilai jutaan euro, yang akan menjadikan Marquez salah satu atlet dengan bayaran sponsor terbesar di MotoGP. Namun, secara mengejutkan, Marquez menolak tawaran tersebut. Marc adalah pembalap yang sangat loyal dengan sponsor pribadinya. Dia tidak ingin mengubah citranya hanya demi uang, ungkap seorang sumber dari Paddock MotoGP. Ada beberapa alasan yang diyakini menjadi faktor utama di balik keputusan Marquez untuk tidak menerima kontrak Monster Energy. Kesetiaan pada Red Bull. Sejak debutnya di MotoGP pada 2013, Marc Marquez telah menjadi ikon Red Bull. Helm, Wear Pack, hingga berbagai aktivitas komersialnya selalu menampilkan logo Red Bull. Marquez juga memiliki hubungan erat dengan brand asal Austria itu, yang mendukungnya dalam berbagai proyek pribadi di luar MotoGP, termasuk latihan motocross dan event olahraga ekstrim.
Menurut sumber yang dekat dengan Marquez, sang pembalap merasa tidak nyaman untuk berpindah ke Monster Energy hanya karena situasi tim yang kini ia bela. Red Bull sudah menjadi bagian dari perjalanan karirnya. Dia tidak ingin mengorbankan hubungan yang telah terjalin selama bertahun-tahun hanya demi kontrak baru, ujar sumber tersebut. Fokus pada Ducati dan performa balapan. Marquez juga dikabarkan ingin fokus penuh pada pengembangan dan performanya bersama Ducati di MotoGP 2025. Setelah mengalami masa sulit bersama Honda, ia sadar bahwa musim depan akan menjadi kesempatan terbaiknya untuk kembali meraih gelar juara dunia. Jika menerima kontrak Monster Energy, Marquez akan terlibat dalam berbagai aktivitas promosi dan pemasaran yang bisa mengganggu konsentrasinya dalam balapan. Oleh karena itu, ia lebih memilih menolak tawaran tersebut demi menjaga fokusnya untuk mencapai hasil maksimal di lintasan. Menghindari konflik di internal Ducati. Meskipun Ducati Lenovo memiliki Monster Energy sebagai sponsor utama, mereka tetap menghormati keputusan setiap pembalap dalam hal sponsor pribadi. Namun, jika Marquez menerima kontrak dari Monster Energy, hal ini bisa menimbulkan gesekan dengan rekan setimnya, Francesco Bagnaia, yang telah lebih dulu menjadi ikon Monster Energy. Ducati tentu ingin menjaga harmoni dalam timnya, dan Marquez tampaknya sadar bahwa lebih baik menghindari potensi konflik internal yang tidak perlu. Dengan tetap berpegang pada sponsor pribadinya, ia bisa menjaga hubungan profesional dengan Ducati tanpa harus merusak kerjasamanya dengan Red Bull. Keputusan Marquez untuk menolak kontrak Monster Energy menunjukkan bahwa ia lebih mengutamakan kesetiaan dan performa balapan dibandingkan keuntungan finansial semata. Hal ini juga memperkuat citranya sebagai pembalap yang memiliki prinsip dan loyalitas tinggi terhadap sponsor yang telah mendukungnya sejak awal. Namun, keputusan ini juga bisa berdampak pada strategi pemasaran Ducati. Dengan Marquez tetap berasosiasi dengan Red Bull, Ducati harus menyeimbangkan kepentingan komersial mereka dengan Monster Energy sebagai sponsor utama. Di sisi lain, Red Bull kemungkinan besar akan terus mendukung Marquez dalam berbagai aspek, termasuk memberikan dukungan finansial tambahan untuk menutupi potensi kehilangan pendapatan dari Monster Energy. Terlepas dari keputusan soal sponsor, MotoGP 2025 tetap akan menjadi musim yang sangat menarik bagi Marquez. Dengan motor Desmosedici GP25, ia akan menghadapi persaingan ketat dengan rekan setimnya Francesco Bagnaia, serta rival lamanya Jorge Martin yang kini membela Aprilia. Setelah melalui masa sulit bersama Honda, Marquez kini mendapatkan kesempatan emas untuk kembali menjadi juara dunia. Dengan mentalitas yang kuat dan tekad untuk kembali ke puncak, ia siap bertarung habis-habisan demi meraih gelar ke-9 dalam karirnya. MotoGP 2025 akan menjadi musim yang penuh tantangan bagi Marquez, tetapi dengan dedikasi dan fokus yang ia tunjukkan, bukan tidak mungkin ia akan kembali menjadi raja di lintasan. Keputusannya untuk menolak kontrak besar dari Monster Energy hanya menunjukkan satu hal, ia tidak tertarik pada uang semata, tetapi hanya ingin satu hal menjadi juara dunia lagi. Valentino Rossi sadar Marc Marquez bisa bermain licik, Francesco Bagnaia diberi pesan khusus untuk MotoGP 2025. Valentino Rossi memberikan sebuah saran kepada Francesco Bagnaia dalam menghadapi Marc Marquez sebagai rekan setim sekaligus rival internal di Ducati. Tantangan berbeda akan didapatkan Francesco Bagnaia sebagai andalan di tim pabrikan Ducati usai kedatangan rekan setim baru untuk MotoGP 2025 mendatang. Rider Italia tersebut dipastikan akan berbagi garasi dengan Marc Marquez yang baru saja dipinang dari Gresini Racing setelah menunjukkan performa menjanjikan. Bersama tim milik Nadia Padovani itu, Baby Alien seperti terlahir kembali setelah mengalami tahun-tahun yang berat bersama Repsol Honda di kelas utama. Bagaimana tidak? Dari 20 balapan yang dijalani sepanjang MotoGP 2024 kemarin, Marquez mampu menorehkan total 10 podium dengan 3 kemenangan.
Torehan tersebut membawa Marquez menyelesaikan musim 2024 dengan bertengger di peringkat ketiga klasemen akhir di bawah juara dunia Jorge Martin, Pramac, dan Bagnaia. Hasil itu jelas hasil yang istimewa mengingat rider Spanyol tersebut mendapatkannya dengan menunggangi motor Ducati Desmosedici GP versi tahun sebelumnya. Dengan riwayat sebagai peraih 8 gelar juara dunia, Ducati semakin mantap menduetkannya bersama Bagnaia pada musim ini. Di sisi lain, murid kebanggaan Valentino Rossi tersebut baru saja gagal melanjutkan dominasinya di kelas utama yang sudah berjalan 2 musim beruntun. Ya, Bagnaia gagal mempertahankan gelar juara yang sudah digenggam pada musim 2022 dan 2023 usai kalah saing dengan Martin yang menjadi andalan tim satelit Ducati itu. Tak ayal, misi kebangkitan pastinya akan diusung Bagnaia pada musim ini meski dia harus menghadapi Marquez yang dikenal sebagai rider paling berbakat saat ini. Dari sisi pengalaman dengan motor Desmosedici GP, rider berusia 28 tahun tersebut jelas lebih unggul jika dibandingkan dengan Marquez. Hal ini akan menjadi modal berharga bagi Bagnaia untuk tampil kompetitif dan mengungguli rekan setimnya tersebut. Menghadapi MotoGP 2025 yang ada di depan mata, Bagnaia bahkan mendapatkan pesan khusus dari Valentino Rossi yang merupakan mentornya di VR46 Riders Academy. The Doctor tak menampik bahwa dirinya khawatir jika Bagnaia terjebak dalam psiwar dan permainan Marquez yang bisa mengacaukannya. Kekhawatiran Rossi tentu beralasan karena dia sudah memiliki pengalaman tatkala menjadi rival Marquez saat masih aktif sebagai pembalap. Bagnaia diminta untuk membiarkan ciwar atau apapun yang dilakukan Marquez yang berpotensi mengganggu fokusnya. Dalam kesempatan yang sama, pemegang 9 gelar juara dunia itu meminta Bagnaia untuk bisa mengatur ritmenya dalam satu musim penuh. Konsisten berada di barisan depan dan meraih poin semaksimal mungkin akan membuat jalan Bagnaia meraih gelar juara dunia menjadi lebih nyata. Ada hari-hari di mana Anda harus menang dan ada hari-hari di mana Anda harus membawa pulang poin, ucap Rossi, dilansir dari Motosan. Dia, Bagnaia, tidak pernah melakukan itu, karena jika tidak, dia pasti sudah memenangkan kejuaraan dunia ketiganya. Jangan terjebak dalam jebakan, permainan pikiran, Marquez, jangan biarkan rekan setim Anda memengaruhi Anda. Dalam duel, bersenang-senanglah dan cobalah hal yang mustahil, tuturnya menambahkan. Bos Honda senang lihat Marc Marquez menemukan jiwa kompetitifnya lagi. Meski sudah tidak lagi membela Honda, Marc Marquez tetap menjadi sosok yang mendapat perhatian besar dari mantan timnya. Alberto Puig, manajer tim Repsol Honda, mengaku senang melihat Marquez kembali menemukan jiwa kompetitifnya bersama Ducati. Setelah mengalami masa sulit di Honda, Marquez kini telah kembali ke jalur kemenangan, dan hal ini membuat Puig merasa lega serta bangga atas pencapaian mantan anak asuhnya. Puig, yang pernah bekerja sama erat dengan Marquez selama lebih dari 1 dekade, masih mengamati perkembangan sang pembalap meskipun kini sudah berseragam Ducati. Ia menyadari bahwa kepindahan Marquez ke Gresini Racing dengan motor Desmosedici GP23 membawa perubahan besar dalam karirnya. Saya sangat gembira dengan kemenangan Marc dan saya sudah menduganya, ujar Puig dalam sebuah wawancara. Saya bahkan berharap dia bisa menang lebih cepat, tetapi saya sangat terkejut dengan perbedaan antara Ducati tahun 2024 dan Ducati 2023. Saya pikir perbedaan ini, yang cukup signifikan, membuat Marc kesulitan untuk memenangkan balapan di sepertiga pertama musim 2024. Menurut Puig, adaptasi Marquez dengan Ducati memang berjalan baik, tetapi butuh waktu bagi sang pembalap untuk benar-benar menyatu dengan motor tersebut. Selain itu, faktor persaingan ketat di lintasan juga membuat Marquez harus bekerja lebih keras untuk meraih kemenangan pertamanya di musim 2024. Francesco Bagnaia, Jorge Martin, dan bahkan Enea Bastianini adalah 3 pembalap luar biasa yang mengendarai Ducati dengan sangat baik. Jadi, Marc memang harus menghadapi persaingan yang sangat ketat, tambah Puig.
Salah satu momen penting bagi Marquez adalah kemenangan pertamanya di MotoGP 2024 yang terjadi di MotoGP Aragon. Setelah sekian lama tidak merasakan podium tertinggi, kemenangan ini menjadi bukti bahwa dirinya masih memiliki kemampuan untuk bersaing di level tertinggi. Puig pun mengakui bahwa momen ini sangat berarti bagi Marquez dan menjadi pertanda kebangkitannya. Saya melihat bagaimana Mark berjuang sepanjang musim, dan akhirnya dia membuktikan dirinya di Aragon. Itu adalah momen yang luar biasa, dan saya ikut merasa bangga meskipun kami kini berada di tim yang berbeda, tutur Puig. Kemenangan di Aragon tidak hanya menjadi pembuktian bagi Marquez secara pribadi, tetapi juga menunjukkan bahwa keputusan untuk meninggalkan Honda adalah langkah yang tepat. Dengan motor yang lebih kompetitif, Marquez mampu kembali tampil garang seperti masa kejayaannya. Setelah satu musim beradaptasi dengan Ducati di tim satelit Gresini Racing, kini Marquez akan menghadapi tantangan baru sebagai pembalap tim pabrikan Ducati Lenovo pada MotoGP 2025. Dengan motor terbaru Desmosedici GP25, Marquez diprediksi akan semakin kuat dan siap bersaing untuk gelar juara dunia. Puig sendiri menyadari bahwa musim 2025 akan menjadi kesempatan besar bagi Marquez untuk kembali mendominasi MotoGP. Dengan motor pabrikan yang lebih unggul, Marquez tidak hanya akan berjuang untuk podium, tetapi juga berpotensi menjadi pesaing utama dalam perebutan gelar juara dunia. Saya tahu Mark tidak pernah kehilangan semangatnya. Dia hanya membutuhkan motor yang tepat untuk menunjukkan potensinya. Dengan Ducati pabrikan, saya yakin dia akan semakin kuat dan kembali menjadi ancaman utama di MotoGP, ujar Puig. Di sisi lain, kepergian Marquez meninggalkan lubang besar di Honda. Tim pabrikan Jepang itu masih kesulitan menemukan pembalap yang bisa membawa mereka kembali ke puncak. Sejak Marquez hengkang, performa RC213V belum menunjukkan peningkatan signifikan, dan mereka terus berjuang untuk kembali ke jalur persaingan. Puig pun mengakui bahwa Honda masih dalam tahap pembangunan kembali. Kami tahu bahwa kami memiliki banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Kami kehilangan salah satu pembalap terbaik dalam sejarah, dan sekarang tugas kami adalah membangun tim yang bisa kembali kompetitif di masa depan. Dengan kepindahan Marquez ke tim pabrikan Ducati, persaingan di MotoGP 2025 diprediksi akan semakin sengit. Ia akan berduel langsung dengan rekan setimnya, Francesco Bagnaia, yang merupakan juara bertahan. Selain itu, Jorge Martin yang kini membela Aprilia juga akan menjadi ancaman besar, begitu pula dengan Fabio Quartararo yang berharap Yamaha bisa kembali bersaing di papan atas. Bagi Marquez, musim 2025 akan menjadi kesempatan emas untuk membuktikan bahwa ia masih menjadi salah satu pembalap terbaik di dunia. Dengan semangat baru, motor terbaik, dan pengalaman panjang di MotoGP, ia siap menantang siapapun di lintasan. MotoGP 2025 akan segera dimulai, dan semua mata akan tertuju pada Marc Marquez. Akankah ia benar-benar kembali ke puncak kejayaannya? Atau justru persaingan ketat dari para rival akan menjadi tantangan terbesarnya? The fakeness, if you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Digoda uang miliaran tidak goyah, Marc Marquez komitmen balas utang budi ke mantan yang pergi karena terpaksa. Marc Marquez tak akan memiliki sponsor pribadi berupa perusahaan minuman berenergi pada MotoGP musim depan meski sudah mendapatkan tawaran yang cukup menggiurkan. Keputusan Marc Marquez sudah bulat demi menghormati Red Bull, jenama minuman berenergi asal Austria, yang telah mendukungnya sejak merintis karir Grand Prix-nya. Musim ini Marquez terpaksa menanggalkan logo, banteng merah, karena bergabung dengan tim pabrikan Ducati Lenovo. Ducati lebih dahulu menjalin kerjasama dengan Monster Energy, rival Red Bull. Kerjasama antara mereka bahkan disebut akan berlangsung lebih lama dan lebih menguntungkan. Monster dan Red Bull berebut pengaruh di MotoGP. Jika Red Bull punya Marquez, Monster punya Valentino Rossi dan murid-murid akademinya, termasuk Francesco Bagnaia. Pun di level tim, Red Bull memberi dukungan kepada Repsol Honda sampai hengkangnya,
The Baby Alien, sedangkan Monster menyongkong Yamaha sejak era The Doctor. Marquez sendiri telah mengatakan tidak akan pindah ke lain hati. Ducati sekarang memiliki sponsor yang lain, jadi kami tidak bisa melanjutkan kerja sama ini, katanya pada Desember lalu, dilansir dari Speedweek.com. Untuk menghormati Red Bull, saya tidak akan memiliki sponsor pribadi. Saya ingin berterima kasih kepada keluarga Red Bull dan berharap kami tetapi menjadi teman yang baik. Godaan untuk berubah pikiran tetap ada. Melansir dari motorsport.com, Monster diketahui melempar tawaran kontrak pribadi dengan nilai yang sama seperti Bagnaia kepada Marquez. Tidak disebutkan berapa nominalnya. Sementara dalam artikel yang tayang pada 2022, Road Racing World menulis nilai kontrak sponsor minuman berenergi bisa mencapai 1 juta euro atau sekitar 16,9 miliar rupiah. Nominal tersebut bisa lebih tinggi jika sang pembalap memiliki pamor di atas rata-rata. Akan tetapi, Marquez rupanya menolak tawaran dari Monster. Seperti yang dikatakan Marquez, Red Bull telah menjadi lebih dari sekadar mitra. Dalam interview lain yang diberitakan pada GP, dia menganggap mereka sebagai keluarga. Selain karena sudah mendukungnya sejak 2008, keberhasilan Marquez untuk melewati badai cedera yang hampir mengancam karir tidak terlepas dari dukungan Red Bull. Marquez mendapat pertolongan dan konsultasi medis dari fasilitas Red Bull Athlete Performance Center di Austria untuk mengobati cedera tulang humerus yang berlangsung pada 2020 hingga 2023. Saking eratnya, Red Bull ikut pindah bareng Marquez saat sang pembalap membuat langkah nekat dengan meninggalkan Repsol Honda dan bergabung ke tim satelit, Gresini. Perlu dicatat pula bahwa manajer Marquez saat ini yakni Jimmy Martinez, juga mantan kepala marketing balap Red Bull. Logo Monster tetap akan menempel dalam seragam balap dan tunggangan Marquez karena kontrak dengan Ducati. Marquez tetap akan tampil dengan topi berlogo Monster saat balapan dan acara promosi yang berhubungan dengan Ducati. Hanya saja, tidak seperti Bagnaia, jenama yang akan nampang di helm Marquez adalah sponsor pribadinya yang lain, Estrella Galicia, perusahaan minuman beralkohol. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this,